total nanti akan ada di sini 13 ya. Ini ada 4, ini 5, dan ini 4. Jadi ada 13 titik pengamatan. Nah, inilah cara merancang desainnya seperti ini. Jadi titik pengamatannya sudah diperoleh berdasarkan desain ini. Nanti tinggal mencari di sini adalah Y-nya. Nah, Y-nya ini nanti berapa? Kalau sudah diperoleh Y-nya, nah nanti baru dilakukan analisis. Bisa menggunakan Minitab maupun R ya. Minitab maupun R itu bisa. Nah, setelah diperoleh itu kita lakukan analisis, diambil datanya, dilakukan analisis. Sehingga nanti ditemukan hasilnya atau analisanya seperti apa. Sekarang pertanyaannya adalah alfanya berapa? Kita harus tahu dulu alfanya ini. Oke. Sekarang kita nah, ini contohnya nanti. Untuk alfanya. Ini sebagai ilustrasi bahwa ada desain faktorial ini dengan center point-nya. Nah, ini ya tulisannya. Desain faktorial desain dengan center point. Ini titik faktorial dan ini titik pusatnya. Kemudian ada axial point. Jika dua ini digabungkan nanti akan menjadi model central composite design atau desain komposit terpusat. Nah, dalam contoh ini titik pusat, hasil dari titik pusatnya. Ini hasil pengamatan pada titik faktorial, ada ini di sini semua ya. Kemudian diamati pada faktor A dengan di titik 225 dan 235, 55 dan 75. Nah, ini sama. Nanti bentuknya seperti ini, sisi D. 4 titik faktorial. Nanti beberapa titik pusat dan ada titik aksial. Ya, sama ya. Itu intinya di situ. Sekarang pertanyaannya adalah untuk 3 faktor juga sama persis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai dari titik aksialnya itu atau panjang titik aksialnya berapa? Berdasarkan panjang titik aksialnya itu, berdasarkan alfanya, kita akan memperoleh 3 bentuk dari central composite design. 3 bentuk dari sisi D. Yang pertama, ini sisi D yang dengan pola circumscribed atau disikat sisi. Nanti di kedua ada inscribed atau sisi I, dan yang ketiga ada face center atau sisi F. Nah, begitu ya, jadi akan ada 3 bentuk. Ini kadang ditulis dengan sisi di sisi ya. Sisi di sisi, ini sisi di sisi I, ini sisi di sisi F. Ada ditulis seperti itu. Nah, ini dibentuk berdasarkan letak titik aksialnya. Nah, jadi ada 3 tipe central composite design yang dibedakan berdasarkan axial point. Ini ya singkatannya ya. Secara mudah ini gambarnya ya. Kita ke bentuk yang pertama dulu, yaitu sisi. Di sini bisa dilihat ini adalah
saya tambah sini central point ya. Ini adalah bentuknya seperti ini. Seperti kita ketahui, ini axial point-nya ya. Nah, begini tadi ya. Nah, ini axial point. Dari titik pusat ini ke titik aksialnya, ini panjangnya tadi alfa. Tentu saja semua ini alfa, alfa panjangnya ya, sama. Semua panjangnya alfa. Kita tanya alfanya berapa? Saya hapus lagi ya. Berapa alfanya? Susah ya ternyata ya ini. Siapa dipaham. Berapakah alfanya? Nah, ini anggap saja titik pusat di situ. Bisa kita lihat bahwa di sini ada lingkaran. Jadi circumscribe ini nanti bentuknya adalah bentuk lingkaran, sama seperti yang sisi F bentuknya lingkaran. Di sini ada lingkaran. Nah, bisa kita perhatikan bahwa titik yang berada pada lingkaran, nah titik-titik ini berada pada lingkaran dan titik pusat. Nah, seperti kita ketahui, titik pusat dari suatu lingkaran ke sini namanya jari-jari ya. Ke sisi lingkarannya namanya jari-jari. Jika kita menghitung dari sini ke yang titik axial point ini, tentunya akan susah, akan sulit sekali. Iya kan ya? Tidak ada panduan berapa nilainya. Tapi kita bisa berpedoman pada lingkaran bahwa jarak dari titik pusat ke sisi lingkaran itu disebut dengan jari-jari, dan ke sisi lingkarannya manapun jari-jarinya pasti sama kan ya, namanya juga lingkaran ya. Sehingga jarak dari sini ke sini pasti sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama, dan ini dan ke sini sama. Nah, kita lihat juga bahwa jarak dari sini ke sini juga pasti sama. Nah, ini sama ya. Berarti jarak dari yang saya garis merah dan saya garis biru itu jaraknya sama atau panjangnya sama. Dari situ kita memanfaatkan bahwa kita juga melihat bahwa ini tadi di kotak ya. Kotak seperti di sini. Nah, ini kotak ini ya. Dan kita tahu bahwa jarak dari kotak ini ke sini tadi 1, dan ini ke sini juga 1. Sehingga ini juga 1 otomatis karena sejajar, ini juga 1. Gitu ya. Kita kembali ke sini saja. Kita pakai ini saja ya. Nah, kita bisa menggunakannya bawah. Sehingga kita bisa tahu ini adalah 1. Ini 1. Anggap saja di sini tadi ada lingkaran. Otomatis 1 dan 1. Nah, kita manfaatkan Pythagoras di sini. Jadi, kita bisa menggunakan Pythagoras untuk mencari jarak ini. Di mana titik ini ke sini sama ya. Ini tadi ini ke sini, kita wakili di sini. Titik ini ke sini, sisi miring dari suatu segitiga di sini. Nah, ini ada segitiga. Kita gunakan Pythagoras sederhana saja. Jadi jarak antara titik ini, titik pusat ke titik axial point di sini adalah 1 kuadrat plus 1 kuadrat 1 tambah 1. Kemudian di akar. Sehingga sama dengan akar 2 ya. Akar 2. Sehingga jaraknya, panjangnya ini adalah akar 2. Ini ke sini juga akar 2. Ini ke sini juga akar 2. Jadi untuk sisi alfanya adalah akar 2. Nah, gitu. Mudah ya. Nanti akar 2 semua. Sehingga alfa di sini nantinya, ini alfanya adalah akar 2. Cuma alfanya akar 2. Itu untuk sisi yang pertama.